Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erwandi Hakim di channel pembelajaran matematika ini. Pokok bahasan kita kali ini adalah vektor dengan materi pengenalan vektor di ruang 2. Pengertian skalar dan vektor. Jadi skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah, sedangkan vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, ini ada gambar, perhatikan gambar di atas. Jadi, gambarnya adalah perpindahan dari titik A ke titik B yang merupakan contoh sebuah vektor. Jadi, dimulai dari titik A lalu berakhir di titik B. Jadi, arah panah ini menyatakan arahnya. Jadi, vektor disajikan dengan garis atau ruas garis berarah. Panjang ruas garisnya itu adalah panjang vektor, sedangkan tanda panah itu menyatakan arah vektor. Vektor diberi nama menurut pangkal dan ujungnya, itu secara umum seperti ini. Ada juga vektor dengan notasi-notasi tertentu. Jadi ini bisa dinamakan vektor AB, artinya pangkalnya titik A, ujungnya titik B. Ada juga diberi nama dengan huruf kecil, diberi tanda panah di atasnya. Notasi lainnya diberi ruas garis di atasnya atau ruas garis di bawah atau huruf kecil yang dicetak tebal. Sekarang kita akan menentukan komponen vektor. Bagaimana menentukan komponen vektor? Jadi kita menghitung perubahan berapa jauh, berapa satuan perpindahan titik tersebut. Jadi untuk yang di ruang 2, kita menggunakan dua sumbu. Satu sumbu mendatar yang biasa disebut sumbu X dan satu sumbu vertikal atau sumbu tegak yang biasanya disebut sumbu Y. Jadi komponen vektor ditentukan berapa jauh perpindahan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan atau ke atas itu tandanya positif, kalau ke kiri atau ke bawah tandanya negatif. Contohnya seperti ini, kita akan menentukan komponen vektor. Ada beberapa vektor. Yang pertama kita ambil vektor AB, perhatikan vektor AB. Tuh, kita lihat arahnya ke kanan atas. Jadi kita hitung ke arah kanan dulu. Berapa jauh? Jadi di pangkal itu adalah titik awalnya 0, kita hitung. Jangan dihitung dari 1 di situ ya. Sejauh 6 satuan. Maka kita tulis 6 dan ke atas kita hitung 2 satuan. Jadi panjang komponen vektornya adalah 6, 2. Ditulis seperti itu. Sekarang kita ke vektor yang kedua, yaitu vektor CD. Perhatikan vektor CD. Itu pergerakannya adalah perpindahannya dari ke arah kiri dan ke bawah. Sekarang kita hitung berapa jauh perpindahannya ke kirinya. Jadi kalau dia ke kiri kan negatif nanti hasilnya. Kita hitung. Jadi 2 satuan. Karena ke kiri maka itu adalah min 2. Lalu ke bawah, kita hitung. Itu 6 satuan ke bawah jadi negatif. Negatif 6. Selanjutnya kita akan menentukan komponen vektor EF. Perhatikan vektor EF perpindahannya dari ke arah kanan dan ke bawah. Jadi kita lihat ke kanan ke bawah, kita hitung perpindahan ke kanan berapa satuan. Tujuh satuan. Jadi 7 kita tulis. Lalu ke arah bawah
3 satuan karena akar bawah negatif. Jadi 7 min 3 komponennya. Sekarang kita ke vektor GH. Perpindahannya ke arah kiri dan ke atas. Kita lihat, kita hitung ke arah kirinya berapa. 5 satuan karena ke arah kiri, negatif 5, lalu ke arah atas. 7 satuan ke arah atas positif, jadi min 5 dan 7. Sekarang kita ke vektor KL. Perhatikan vektor KL. Perpindahannya hanya ke arah kanan, tidak ada ke arah atas atau bawah. Jadi ke arah kanan kita hitung. Ada 6 satuan. Karena tidak ada perpindahan ke arah atas atau bawah, maka perpindahannya kita tulis 0. Jadi komponennya adalah 6, 0. Sekarang ke vektor OP. Perhatikan vektor OP. Perpindahannya hanya ke arah kiri, tidak ke arah atas atau bawah. Jadi ke arah kiri kita hitung. 3 satuan karena ke arah kiri maka negatif 3 atau minus 3. Tidak ada ke atas atau ke bawah. Hasilnya 0. Sekarang ke vektor MN. Perhatikan vektor MN. Perpindahannya hanya ke arah bawah, tidak ada ke arah kanan atau kiri. Maka untuk komponen datarnya itu adalah 0. Dan ke arah bawah kita hitung. 7 satuan karena ke arah bawah negatif 7. Sekarang kita ke vektor terakhir XY. Tuh, hanya ke arah atas, ke arah kiri atau kanannya tidak ada, jadi komponen datarnya atau horizontalnya 0. Ke arah atas kita hitung. Sudah 4 satuan. Oke. Bahas tentang macam-macam vektor. Pertama, vektor sama. Vektor dikatakan sama jika sebagai berikut. Ada vektor AB dan vektor KL. Sekarang kita lihat komponen dari vektor AB. Vektor AB bergerak ke kanan ke atas. Ke atasnya 5 satuan, jadi ke kanan 9 satuan dan ke atas 5 satuan, maka vektor AB ditulis 9, 5. Lalu vektor KL kita hitung perpindahannya dari titik K ke L, ke kanan atas juga. Ini sama 95. Datarnya 9, vertikalnya 5. Jadi, katakan vektor AB sama dengan vektor KL. Jika ada vektor sama, yang satunya itu adalah vektor berlawanan. Dikatakan berlawanan dua buah vektor jika besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita lihat contoh. Vektor AB sama seperti vektor yang dicontoh sebelumnya. Itu komponennya adalah datar 9, tegaknya 5, ke atasnya ke yang KL, ke kiri bawah. Itu jadi berlawanan arahnya. Di AB tadi 95, maka KL itu karena ke kiri dan ke bawah min 9, min 5. Karena ini berpanjangnya atau besarnya sama, maka dan arahnya berbeda, maka AB berlawanan dengan KL. Biasa ditulis AB sama dengan min KL. Selanjutnya vektor 0. Vektor yang besarnya 0 dan arahnya tak tentu. Lalu vektor basis biasanya ditulis dalam bentuk baris. Kalau vektor baris maksud kami bukan basis, vektor baris. Lalu vektor posisi. Vektor posisi yang titik pangkalnya itu berada di titik pusat koordinat. Contohnya sebagai berikut. Jadi
vektor OA ini adalah vektor posisi. Jadi vektor posisi dari titik A itu adalah vektor OA. Jika titik A X1 Y1, maka vektor posisi dari titik A ditulis seperti ini sebagai komponennya. Ini ada dua vektor posisi, vektor A dan vektor B. Jadi vektor A ini vektor posisinya adalah OA, vektor B vektor posisinya itu adalah vektor OB. Maka untuk mencari vektor AB, kita tinggal mengurangkan vektor posisinya, yaitu vektor B dikurangi vektor A. Contoh sebagai berikut. Kita titik A dan titik B. Nyatakanlah dengan vektor posisi. Lalu kita diminta mencari vektor AB. Vektor posisi dari titik A adalah OA atau vektor A. Jadi ditulis seperti itu bentuk kolom. Vektor B, OB-nya, vektor posisinya. Nah, lalu vektor AB bisa tinggal kita kurangkan vektor OB dikurangi vektor OA. Jadi 2, 3 dikurangi min 1, 4. Ini min dengan min ketemu jadi plus ya. Tuh. Jadi vektor AB adalah 3 min 1. Selanjutnya vektor basis. Jadi misalkan ada koordinat titik P 3,4, vektor posisinya seperti sebelumnya adalah bisa ditulis sebagai komponen 34. Nah, jika kita nyatakan sebagai vektor basis, itu adalah gabungan dari beberapa ekspresi. Jadi dengan I dan J ini mewakili sumbu X dan J adalah sumbu Y. Selanjutnya panjang suatu vektor. Karena vektor itu disajikan dalam bentuk ruas garis, maka panjang vektor itu adalah panjang ruas garis tersebut. Contohnya ruas garis OA, maka panjang vektor OA adalah panjang ruas garis OA. Jadi di sini kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Contohnya, tentukanlah panjang vektor berikut. Vektor A, jadi kita X-nya komponen X adalah 3, komponen Y adalah min 4. Jadi kita tinggal gunakan teorema Pitagoras dengan mengkuadratkan kedua komponen ini. B adalah 9 tambah 6, akar 25. Akar 25 adalah 5. Panjang vektor B, jadi min 6 dengan 8, kita kuadratkan. 36 ditambah 64, 100. Akar 100 itu 10. Panjang vektor C, jadi min 4 dengan min 2, kita kuadratkan. Kita perbaiki, min 4 dengan min 2 dikuadratkan. Lalu 16 ditambah 4, 20. Akar 20. Disederhanakan, 2 akar 5. Selanjutnya kita membahas vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Contohnya sebagai berikut. Oke, ada dua buah vektor, kita selesaikan ini. Yang ditanya adalah vektor satuan. Jadi langkah pertama, kita harus cari dulu panjang vektornya. Yang pertama vektor U. Kita cari dulu panjangnya. Kita kuadratkan komponennya X dan Y-nya. Jadi 2 pangkat 2, 4. Akar 5 pangkat 2, 5. Dijumlahkan. Akar 9 hasilnya adalah 3. Maka vektor satuan dari vektor U, lambangnya itu pakai topi ya, topi. Jadi panjang vektor U dibagi dengan panjang vektor U. Jadi komponen vektor U dibagi dengan panjangnya. Atau kalau dinyatakan dalam basis, itu seperti ini. Panjang vektor P kita cari. Selanjutnya vektor P kita pangkatkan. Hasilnya adalah 2. Jadi komponen vektor P kita bagi dengan panjangnya untuk mendapatkan vektor satuannya. Jadi dalam basis bentuknya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tutup subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.